Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tahap analisa masalah. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Rahmawati. Kedua, ada Ahmad Pudawim. Ketiga, ada Andina Tias. Keempat, ada Siva Fauzan. Kelima, ada Wahyudin. Baik, pertama-tama saya ingin membahas apa itu analisa. Pasti teman-teman sudah pada tahu apa itu analisa. Ya, benar sekali, analisa adalah merupakan suatu usaha untuk mengamati secara mendalam, baik itu suatu hal maupun suatu benda. Sebenarnya analisa ini sudah sering digunakan dalam bidang-bidang ilmu pendidikan. Hanya saja proses dan metode penyelesaian masalahnya ini berbeda-beda sesuai dengan ilmu pendidikan yang didalami tersebut. Kemudian, apa itu masalah? Masalah itu sendiri adalah suatu problem di mana suatu planning tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terjadilah suatu deviasi. Banyak sekali yang beranggapan bahwa masalah itu adalah sebuah musibah. Tetapi sebenarnya masalah itu adalah suatu cara untuk meningkatkan skill kita dalam mengelola suatu permasalahan. Nah, dari pengertian itu semua dapat kita simpulkan bahwa analisa masalah adalah suatu proses untuk mengelola suatu permasalahan hingga menemukan solusinya atau problem situation analysis. Rumusnya adalah problem situation analysis. Konsep dasarnya adalah pertama, mengklasifikasi suatu masalah. Kedua, memutuskan cara pengelolaan masalah yang tepat. Ketiga, menganalisisnya secara mendalam. Nah, untuk menganalisis suatu masalah secara mendalam, alangkah baiknya kita menggunakan tahap analisa masalah. Dan di sini tahap analisa masalah yang paling tepat adalah tahap analisa ideal problem solving. Tahap ideal problem solving ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Bransford Einstein tahun 1993. Nah, untuk lebih lengkapnya penjelasan mengenai ideal problem solving ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzan Wijaya dari kelompok 3 ingin menjelaskan ideal. Ideal adalah singkatan dari identify problem, define goal, explore possible strategies, anticipate outcomes, and look back and learn. Tahap analisa masalah ideal problem solving diantaranya ada 5. Yang pertama, identify, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisa masalah ideal problem solving. Dalam tahap ini, diidentifikasi masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Berusaha untuk mengidentifikasi masalah dan menjadikan sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kreatif. Ketika orang-orang dengan sengaja mencari masalah dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berubah, maka hal tersebut akan memberi mereka kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Yang kedua, define problem atau menentukan tujuan masalah. Langkah kedua dari ideal adalah mengembangkan. Langkah ini dilakukan untuk pemecahan suatu masalah yang mempunyai tujuan dan gambaran yang jelas dan spesifik. Melalui tindakan yang jelas dan cara kerjanya telah ditemukan oleh pemecah masalah sebagai masalah dapat diselesaikan permasalahan dari masalah yang telah diidentifikasi dan berusaha ditemukan oleh pemecah masalah sebagai masalah dapat diselesaikan permasalahan dari masalah yang telah diidentifikasi dan berusaha menentukan tujuan berbeda dengan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, explore atau mengeksplorasi strategi dan yang mungkin terjadi. Langkah ketiga dari ideal adalah mengeksplorasi strategi yang mungkin, mengevaluasi kemungkinan strategi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, action atau bertindak dan mengantisipasi atau antisipasi. Langkah keempat dari ideal adalah bertindak dan mengantisipasi hasil. Ketiga, sebuah strategi dipilih, maka mengantisipasi kemungkinan hasil dan kemudian bertindak pada strategi yang dipilih. Mengantisipasi hasil yang akan
berguna dari hal-hal akan disesali dan di kemudian hari. Yang kelima, look back, melihat kembali dan learn, belajar. Langkah terakhir dari ideal adalah melihat akibat yang nyata dari strategi yang digunakan dari belajar, dari pengalaman yang didapat. Melihat dan belajar perlu dilakukan karena telah mendapatkan hasil. Banyak yang lupa untuk melihat kembali dan belajar penyelesaian masalah yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin, kelas IP 4A. Jadi langkah-langkah dalam analisis masalah diantaranya adalah: 1. Menentukan tujuan, yaitu menentukan target terlebih dahulu. Yang kedua, mengumpulkan fakta. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta. Yang keempat, mengambil tindakan dengan mempertimbangkan. Dan yang kelima, periksa hasil pelaksanaannya untuk mengetahui apakah tujuan bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudawin dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang beberapa tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, memindahkan risiko kepada pihak lain. Yang kedua, menghindari risiko. Yang ketiga, mengurangi efek negatif risiko. Yang keempat, menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Tujuan dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi kemungkinan risiko yang berbeda-beda berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Tias Ceronisa, IP 4A dari kelompok 3. Saya ingin membahas tentang bagaimana masalah itu muncul. Masalah itu muncul dengan cara kita yang melakukan kesalahan fatal maupun tidak fatal. Selanjutnya, cara menyelesaikan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah secara umum. Yang kedua, menemukan bukti dari masalah. Yang ketiga, cara penyebab masalah. Yang keempat, pertimbangkan berbagai cara untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Yang kelima, pilih jalur yang mudah untuk menerapkan. Yang keenam, periksa dengan penyelesaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Wahyudin. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.